Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Saudaraku, sebelum memulai segala sesuatu pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun hidup kita sepanjang hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah perisai iman. Ayat bacaan hari ini terdapat dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tidak bisa memungkiri keadaan dunia saat ini, keadaan bangsa kita saat ini. Semakin hari semakin tidak baik yang kita lihat. Persaingan hidup semakin berat, kebutuhan hidup semakin membesar dari hari ke hari. Kejahatan manusia pun semakin merajalela. Kita tak akan mampu menghadapi jika kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, saudaraku. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendorong orang percaya untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, sebuah pohon akan tegak berdiri di tengah terpaan angin atau badai apabila akarnya semakin merambat ke dalam. Saudara, firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, kita melihat iblis semakin gencar melancarkan serangannya. Dan untuk menghadapi serangan iblis, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata dari Tuhan agar kita dapat bertahan melawan si iblis. Sesuai dengan Efesus 6 ayat 11, saudaraku. Salah satu perlengkapan senjata rohani adalah perisai iman. Dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, pada zaman dahulu perisai yang biasa dipakai oleh tentara Romawi adalah perisai dengan ukuran yang luar biasa. Tingginya bisa mencapai 1,3 meter dan lebarnya 1 meter. Perisai ini disebut skutum, terbuat dari kayu yang dikelilingi lapisan baja dengan logam di tengahnya. Ini adalah senjata yang harus dimiliki oleh seorang tentara untuk mempertahankan diri, yaitu diangkat untuk melindungi bagian tubuhnya, khususnya bagian wajah, dan dihantamkan kepada lawan sebagai mekanisme pertahanan diri, saudaraku. Saudara, kapan kita harus menggunakan perisai iman ini? Di segala keadaan, saudara. Di segala keadaan kita. Inilah iman yang tidak terpengaruh oleh situasi atau kondisi apapun. Seburuk apapun keadaan dan seberat apapun tantangan di dalam hidup kita, terlebih saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, saudara, tetaplah beriman kepada Tuhan. Iman sanggup mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Iman sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Dan dengan iman pula kita dapat mematahkan setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh iblis. Lawanlah iblis, lawanlah dia dengan iman yang teguh, saudara. Milikilah iman yang teguh supaya kita mampu bertahan di tengah goncangan dunia dan mampu mengalahkan musuh, yaitu iblis yang seperti singa mengaum-ngaum setiap waktu ingin menerkam kita. Jadi saudara, pakailah iman kita untuk kita dapat melihat janji-janji Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Tetap semangat, saudaraku. Pak, gunakan iman kita untuk kita mengalahkan hal-hal dunia ini. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini untuk tuntunan firman-Mu bagi kami, supaya kami kuat di segala situasi apapun, dengan kami mempergunakan perisai iman kami untuk mengalahkan hal-hal yang jahat dari dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tuntun kami sepanjang hari ini, berkati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.